Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Tanggal 8 Maret 2022 kemarin, Apple itu baru aja ngadain sebuah Apple event yang judulnya adalah Peak Performance. Ada beberapa hal baru, gadget baru, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Apple nih. Nah, kita mau ngobrolin nih, kira-kira apa aja hal-hal baru yang ada dari Apple, gadget-gadget baru apa aja yang ada dari Apple. Terus, ya udah langsung kita obrolin aja Apple event Peak Performance yang ada di bulan Maret 2022. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut kita yuk ngobrolin tentang Apple event Peak Performance. Yang pertama adalah warna baru dari iPhone 13 dan iPhone 13 Pro. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang tradisi baru oleh Apple ya, karena baru dimulai di iPhone 12 kemarin. Di iPhone 12 kemarin itu di tengah-tengah cycle produknya itu dikenalkan warna baru yang waktu itu adalah warna ungu. Nah, sekarang diulang lagi nih di iPhone 13 lineup, 13, 13 mini dan 13 Pro, yaitu warna green untuk iPhone 13 dan iPhone 13 mini, dan kalau yang untuk 13 Pro katanya namanya Alpine Green. Warnanya tuh kayak sebenarnya kayak hijau hijau military, hijau jungle gitu, hijau military atau hijau jungle deh. Kurang lebih kayak gitu, agak hijau tua bukan hijau muda. Jadi ini melengkapi pilihan warna yang udah ada dari iPhone 13 dan iPhone 13 Pro, dan menurut gue masih ngeblend sih warna hijaunya ini sama warna-warna yang udah ada sebelumnya di line up iPhone 13 dan iPhone 13 Pro. Gue tertarik warna baru ini, tapi gue nggak tahu, gue lagi ngincernya iPhone 13 mini. Masuk nggak ya warna baru ini? Harusnya sih masuk ya, nanti kita lihat aja. Kemudian hal kedua yang dirilis di Apple Event Peak Performance ini adalah iPhone SE 2022. Ini sebenarnya rumornya udah cukup lama kedengeran. Sebelum Apple event ini launching juga udah banyak rumor-rumor yang bilang bahwa iPhone SE 2022 ini bakal launching di Apple event Maret 2022, dan ternyata benar. iPhone SE 2022 di launching di Apple event yang kali ini. Nah, tapi sayangnya adalah gue agak mixed feeling nih sama iPhone SE 2022 ini, karena sebenarnya gue tuh pencinta iPhone SE. Bisa dibilang, gue pakai iPhone SE yang first generation itu lumayan lama, 3 tahun kali gue pakai, dan emang gue suka banget nih sama iPhone SE. Terus iPhone SE 2022 ini udah rilis, secara desain ternyata nggak ada perbedaan sama iPhone SE versi 2020, sama persis, masih dengan klasik desain yang ada Touch ID, ada bezelnya tebel, kemudian desain yang sama yang masih dipakai dari iPhone mulai iPhone 6s deh. 6s, 7, 8, SE second generation, SE third generation kali ini desainnya masih sama kayak gitu. Terus yang gue agak kecewa sebenarnya adalah pilihan warnanya juga masih sama, yaitu hitam, putih sama merah. Pilihan warnanya ini sama persis dengan pilihan warna yang ada di iPhone SE 2020. Padahal kan mungkin bisa aja nyari warna baru atau warna lain ya, biar refresh lah. Biarpun desainnya mungkin desain yang lama, tapi warnanya baru tuh biasanya udah jadi sebuah pembeda tersendiri. Tapi kali ini masih sama persis secara desain dan secara pilihan warna. Terus bedanya di mana dong? Bedanya ada di chipset yang dipakai. Nah, iPhone SE 2022 ini menggunakan chipset A15 Bionic, chipset terbaru yang sama yang dipakai dengan iPhone 13 series. Kalau gue sih sebenarnya kayak ini mesinnya udah bagus, tapi kok secara desain masih desain lama, kayak waste gitu loh. Kayak sayang aja bahwa sebuah iPhone yang menggunakan chipset A15 Bionic harusnya menurut gue ya secara desain juga bisa mengimbangi lah, karena ya kalau misalkan emang masih mau mempertahankan iPhone SE untuk entry level iPhone, untuk yang baru pertama kali mau nyoba iPhone, ya menurut gue iPhone SE 2020 aja diperpanjang life cycle ininya, nggak usah diupdate lagi. A13 Bionic menurut gue juga masih cukup banget kok.
Terus paling update lain ada di sisi konektivitasnya. Sekarang yang di iPhone SE 2022 ini udah pakai koneksi 5G. Ya mungkin itu sebuah nilai plus lah ya, bisa dibilang. Tapi overall menurut gue kurang tertarik sih ini sama iPhone SE 2022 ini. Beda sama waktu iPhone SE 2020, menurut gue masih lebih menarik dibandingkan yang ini gitu. Kemudian yang ketiga itu ada iPad Air 5th Generation. Nah, ini baru menarik nih. iPad Air 5th Generation ini secara desain masih sama dengan iPad Air 4th Generation. Bedanya ada di chipset. Sama juga nih, upgrade chipset. Dan ada upgrade pilihan warna juga yang biru. Kalau nggak salah warnanya biru sama ungu tuh warna baru, beda sama yang sebelumnya. Nah, tapi chipsetnya sendiri, chipsetnya ini menggunakan Apple M1. Ini gue agak kaget nih. iPad Air dikasih Apple M1 karena Apple M1 sekarang dipakai di iPad Pro yang 2021 ya. iPad Pro 2021 tuh pakai chipset Apple M1 dan menurut gue itu udah pas di situ. Tadinya gue pikir iPad Air 5th Generation ini pakai A15 Bionic nyamain sama iPad mini gitu kan. Ternyata dikasih M1 juga dan jadi makin tipis ya, beda antara iPad Air sama iPad Pro. Secara desain bisa dibilang hampir sama. Aksesoris-aksesorisnya masih bisa tuker-tukeran, masih bisa pakai Apple Pencil 2nd Generation, Magic Keyboard, semua antara dua ini kompatibel. Kemudian paling bedanya, jadinya sekarang yang membedakan antara iPad Pro M1 sama iPad Air 5th Generation itu adalah Touch ID yang ada di iPad Air 5th Generation. Kalau di iPad Pro M1 itu pakai Face ID. Kemudian di ini refresh rate layar ProMotion 120 Hz ProMotion itu cuman ada di iPad Pro M1, sementara untuk di iPad Air iPad Air 5th Generation ini masih pakai 60 Hz. Bedanya jadi cuma di situ doang, kurang lebih ininya. Sama kamera paling ya, kamera belakang. Tapi ya, kamera di tablet satu masih so far buat gue masih cukup ya, satu ya. Gue aja masih pakai iPad Air 2018 yang satu kamera dan sama sekali nggak ada masalah. Nah, gue tertarik nih sama iPad Air 5th Generation ini karena secara spek pakai Apple M1 yang jelas performanya udah cukup banget, udah kencang banget bisa dibilang. Buat gantiin iPad Air 2018 gue kayak cukup menarik nih si iPad Pro 2018, yang lagi gue pakai iPad Pro 2018 buat digantiin sama iPad Air 5th Generation ini agak menarik nih buat gue nih untuk ganti ke situ. Oke, itu dia iPad Air 5th Generation. Kemudian ada apa lagi nih yang launching di Apple Event Peak Performance kali ini. Nah, sekarang kita ngomongin Mac ya. Nah, Mac sendiri ada sebuah update di sisi chipset, yaitu Apple M1. Nah, Apple M1 kita tahu sendiri udah dimulai di MacBook Air dan MacBook Pro M1. Gue pakai MacBook Air M1 dan overall performanya oke. Kemudian di MacBook Pro ada update kemarin di MacBook Pro 14 dan 16 itu menggunakan M1 Pro dan M1 Max gitu kan. Jadi kita udah punya 3 varian, Apple M1, Apple M1 Pro, Apple M1 Max. Nah, di Apple Event ini menambah satu kategori varian lagi yang adalah namanya M1 Ultra. Nah, M1 Ultra ini sebenarnya adalah dua buah M1 Max yang dikoneksikan dan dijadikan satu single chip yang performanya jadi 2 kalinya M1 Max bisa dibilang. Siapa sih yang butuh performa sekencang itu? Menurut gue yang butuh performa sekencang itu mungkin udah lebih ke profesional kali ya. Editing video profesional, 3D animasi, kemudian 3D studio kayak Pixar gitu kan pasti butuh 3D yang kencang dan mungkin Apple M1 Ultra ini menyasar atau mengarah ke yang seperti itu. Kebutuhannya untuk profesional, bukan buat penggunaan harian atau rumahan menurut gue ya. Nah, terus M1 Ultra ini dipakainya buat di mana dong? M1 Ultra ini apakah ada di MacBook Pro atau di MacBook Air? Ya enggak.
M1 Ultra ini cocoknya ada di desktop. Apakah Mac Pro? Ternyata bukan. Apple merilis sebuah device baru, Mac desktop baru, yang menurut gue posisinya itu ada di antara Mac Mini sama MacBook Pro. Kok MacBook Pro? Mac Mini sama Mac Pro. Nah, ada di tengah-tengah produk baru dari Apple, yaitu Mac Studio. Mac Studio ini secara bentuk kurang lebih mirip sama Mac Mini, tapi dengan versi lebih tebal dan lebih tinggi aja. Kayaknya kalau secara dimensi ukuran ininya, ukuran boxnya gitu kayaknya masih sama sih sama sama Mac Mini, tapi lebih tinggi dan lebih tebal aja. Nah, positioningnya menurut gue ada di antara Mac Mini sama Mac Pro. Jadi ini semacam Mac Mini Pro bisa dibilang, tapi ya namanya Mac Studio. Dan penggunaan nama studio sendiri menurut gue ya udah emang merujuk ke studio animasi, studio 3D, studio desain tekstil, atau kemudian studio desain studio editing film gitu. Gua rasa ini pas banget nih Mac Studio ini untuk penggunaan di studio-studio tersebut, apalagi dengan nama Mac Studio. Nah, terus Mac Studio ini apalagi sih spesialnya itu tadi udah pakai M1 Ultra, speednya 2 kali dari M1 Max. Ada sih varian varian base-nya yang masih menggunakan M1 Max, tapi varian yang jagoannya bisa dibilang adalah yang menggunakan varian M1 Ultra. Harganya itu mulai dari $1.999. Lumayan mahal juga, tapi mungkin kalau emang kebutuhannya buat studio, buat profesional, gue rasa cukup layak. Kalau mau yang M1 Ultra, pakai M1 Ultra itu sekitar $3.999. $4.000. Gokil sih harganya. Terus secara positioning, Mac Pro berarti gimana nih secara positioningnya? Nah, untuk Mac Pro sendiri, kemarin dibilang di presentasinya Apple bahwa cuma tinggal Mac Pro nih yang belum di-upgrade ke Apple Silicon chip. Sekarang masih pakai Intel untuk Mac Pro, tapi soon katanya dari Apple sendiri bakal ngupdate Mac Pro ini menjadi Apple Silicon, tapi masih dalam nggak dalam waktu dekat ini, mungkin masih on progress, masih on development kali produknya. Tapi untuk sekarang jadinya lini desktopnya Mac itu ketambahan sebuah produk baru yang namanya Mac Studio. Cukup menarik. Terus pelengkap buat Mac Studio sendiri ini, Mac Studio kan kayak Mac Mini ya sifatnya, karena cuma desktopnya doang, jadinya lo nggak akan dapat mouse, nggak dapat keyboard, dan nggak dapat monitor jelas. Nah, mouse sama keyboard beli sendiri lah gampang. Nah, buat pelengkap Mac Studio sendiri ini, Apple juga merilis sebuah monitor baru yang namanya adalah Studio Display. Nah, Studio Display ini sebenarnya bisa buat Mac apapun. MacBook Air gue juga kalau dikoneksiin ke si Studio Display ini juga bisa. Cuman emang semacam dibuat pairingnya dari Mac Studio lah. Mac Studio displaynya pakai Mac Studio Display. Jadi emang dijualnya nih, biarpun nggak sepaket ya, lo belinya tetap harus terpisah. Tapi dijualnya nih sebagai pasangan produk yang Mac Studio untuk displaynya ya biar optimal pakai Apple Studio Display gitu. Apa aja kelebihannya? Kurang lebih sih seperti display-display pada umumnya. Cuman Apple kan sekarang punya Pro Display XDR ya kalau nggak salah ya, untuk monitornya. Dan itu kan harganya mahal banget. Berapa? $5.000 kalau nggak salah. Nah, si Studio Display ini boleh dibilang versi murahnya, tapi sebenarnya ya nggak murah-murah banget. Harganya $1.500, $1.599 tepatnya. Sekitar berapa? 20 jutaan ya. Tetap mahal sih, tapi ini jadi varian murahnya dibandingkan yang Pro Display XDR itu. Nah, apa aja speknya di Apple Studio Display ini? Ukurannya 27 inch dengan resolusi 5K ya kalau nggak salah. Terus, nah yang menariknya adalah di dalam Studio Display ini ada A13 Bionic chip yang dipakai di iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Kok
buat apa sih sebenarnya ada chipset di dalam monitor? Ternyata gunanya adalah untuk optimalisasi dari kamera, webcam, dan audionya. Dari segi kamera, itu dia pakai berapa? 12 megapiksel. 12 megapiksel kamera center stage. Nah, kamera center stage ini sebenarnya adalah sistem kamera yang diperkenalkan Apple di iPad dan MacBook terbarunya deh kalau nggak salah. Jadi dia itu si center stage ini kameranya itu bisa bergerak, bisa ngikutin movement dari pengguna webcamnya tersebut. Nah, ini disematin di dalam Apple Studio Display, dan A13 Bionic-nya itu berguna untuk mengoptimalisasi fitur dari center stage ini. Kemudian dari segi audio, A13 Bionic juga membantu buat noise cancelling, sama dia punya fitur spatial audio. Spatial audio ini dari speakernya, kalau nggak salah speakernya tuh udah pakai 6 buah speaker di dalam monitornya, dan bisa mengemulasikan spatial audio via speaker monitor itu sendiri. Oke, kira-kira itu dia yang ada di Apple Event Peak Performance pada tanggal 8 Maret 2022 kemarin. Gue paling tertarik pertama sama iPad Air 5th Generation upgrade yang cukup menarik dengan chipset M1-nya tersebut. Yang paling mengecewakan buat gue jelas iPhone SE 2022, karena ya secara desain, secara pilihan warna itu masih sama persis sama iPhone SE 2020, tapi ada spek bump di chipset sama connectivity 5G aja. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, kemudian follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.